والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونه وجعلنا واجها في الدين والدنيا والآخرة من المقربين كسرنا ولحسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa iza arada, dan jika menginginkan, al-khuruja, untuk keluar, minal madinati, dari Madinah, was-safara, dan hendak menginginkan perjalanan, ustuhibba, maka dianjurkan ayyudi'a al-masjid, ketika dia hendak keluar dari Masjid Nabawi, tidak melakukan perjalanan keluar, disunahkan biraq'ataini, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Wa yada'uwa, dan dianjurkan baginya berdoa, bima, dengan doa, habba, yang ia sukai, summa ya'ti al-qabra, lalu kemudian kembali mendatangi makam baginda Nabi Muhammad. Wa yusallima, lalu kemudian mengucapkan salam, kama sallama, sebagaimana salam awalan yang pertama tadi. Jadi ucapan salam di bab yang sebelumnya. Di bab sebelumnya itu kan salamnya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khairatullah min khalqi, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika wa ashabik wa ahli baitik wa ala nabiyina wa sayyidis solihin, asyhadu annaka balagta risalah wa adaital amana wa nasahatal ummah. Itulah salamnya. Jadi sama seperti salam yang pertama ketika dia hendak berpamitan keluar dari kota Madinah. Wa yu'idu ad-du'a, dan juga mengulangi membaca doa. Wa yuwaddi'a an-nabiyya, adapun doa yang dibaca Nabi dikala itu, wa yaqulu, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau menjadikan, haza, pada saat ini, maksudnya di saat ketika berada di Masjid Nabawi, jangan engkau jadikan pada saat ini akhirul adi, tahun terakhir, biharami rasulika, berada di tanah haram Rasulmu, wa yasir, dan mudahkanlah li aku al-auda, untuk kembali ilal haramaini, ke Madinah. Sabilan, mudahkan apa sabilan, jalannya, sahlatan, yang gampang, biman nikah, dengan sebab karuniamu, wa fadlika, dan anugerahmu, warzuqni, dan rizkikanlah aku, al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan keselamatan, fid dunya wal akhirah. Waruddana, dan kembalikanlah kami, salimina, dalam keadaan selamat, ghanimina, dan dalam keadaan memperoleh, maksudnya memperoleh pahala,
ila autanina, kembali sampai ke negeri-negeri kami, aminina, dalam keadaan aman. Fahaza, bab ini akhiruma, adalah akhir daripada bab tentang masalah haji. Wafaqani Allahu bijam'ihi, semoga Allah menolongku di dalam menghimpunnya, min azkaril haji, daripada zikir-zikir yang berhubungan dengan haji. Wahia azkar in kana fiha ba'dut tul bin nisbati ila hadzal kitab, jikalau ditemukan fiha, di dalam azkar, sebagian zikir-zikirnya itu ada yang panjang, bin nisbati, karena dinisbatkan ila hadzal kitab, kepada kitab ini. Fahia, maka sesungguhnya azkar tersebut mukhtasarah, aku jelaskan secara ringkas, kata Imam Nawawi. Bin nisbati, dengan dinisbatkan, ilama, kepada zikir nahfazuhu, yang aku menghafalkannya, fihi, di dalam bab haji. Allah, dan hanya kepada Allah Al-Karima, yang maha mulia, nas'alu, kami memohon, ayyuwafiqana, agar Allah memberikan pertolongan kepada kami, li ta'atihi, untuk mentaatinya, wa ayyajma'a, dan semoga Allah mengumpulkan, bainana, di antara kami, wa baina ikhwanina, di antara saudara-saudara kami, fi dari karomatihi, di negeri kemuliaan Allah. Jadi ini bab terakhir yang menerangkan tentang bab haji. Waqad awdahtu, dan sungguh telah aku jelaskan, fi kitabil manasik, di dalam kitab manasik, ma, apa-apa saja, ya ta'allaku, yang berhubungan, bihazil askar, dengan zikir-zikir ini, minat tatimmati, di antaranya kesempurnaan, wal furu'i, dan juga beberapa cabang, az-zaidati, yang menjadi tambahan. Dalam kitab yang lain beliau terangkan, di dalam kitab manasik lebih jelas lagi, lebih sempurna lagi hal-hal yang berhubungan dengan haji. Kalau di dalam kitab askar ini hanya beliau terangkan secara ringkas saja. Allahu, dan Allah itu a'lamu, maha mengetahui, biswabi, dengan kebenaran. Walahu, dan baginya, alhamdu, segala puji, wa ni'matu, dan nikmat, wa taufiqu, dan pertolongan, wal ismatu, dan perlindungan. Wa anil Adabi, dari sahabat Adabi, qala, berkata, kuntu jalisan, satu ketika aku sedang robi. Kalau bahasa kita ini wong badui. Di saat aku duduk-duduk di samping kuburnya Nabi, tiba-tiba datang seorang badui dan dia berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Sami itu, setelah mengucapkan salam kepada Rasul, si orang badui tadi mengatakan, Sami itu, aku mendengar, Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 64, walau annahum izzalamu anfusahum, dan jika sesungguhnya mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri, ja'uka, lalu kemudian mereka datang kepada Muhammad, wastaghfaru, lalu memohon ampun Allah kepada Allah, wastaghfara lahum ar-rasul, lalu kemudian memohonkan ampun untuk mereka ar-rasul, lawajadu, maka niscaya mereka mendapati Allah tawwaban rahimah, zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang.
Jadi ayat ini menerangkan bila mana ada orang yang menganiaya diri mereka sendiri karena seringnya berbuat dosa, lalu kemudian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ampun, seraya beristighfar dan berwasilah kepada Rasul, kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah pun memintakan ampunan untuknya, maka niscaya dia dapat di Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Wa qad ji'tuka, setelah dia membacakan ayat itu, si Badui tadi kemudian berkata, sungguh aku telah datang kepadamu wahai Muhammad, mustaghfiron, sebagai orang yang memohon ampun, min zanbi, dari dosaku, mustashfi'an, dan seraya seperti orang yang memohon syafaat, bika, dengan wasilahmu, ila rabbi, kepada Tuhanku. Summa ansya yakul, lalu kemudian setelah dia mengungkapkan isi hatinya tadi di makom Rasul tadi, kemudian melantunkan syair. Summa ansya yakul, si Badui ini tadi melantunkan syair. Apa syairnya? Ya khairaman dufinat bil qa'i a'zamu fataba min tayyibihin qalqu wal akamu. Ya khairaman, wahai sebaik-baiknya seseorang, dufinat, yang dikuburkan, a'zamuhu, maknanya azam tulang-tulang mulia. Azam maknanya tulang. Azam, tulang-tulang mulia, mobil biqa'i, di lembah. Fataba min tayyibihinna, maka menjadi mulia. Min tayyibihinna, dengan sebab kemuliaan tulang-tulangmu. Alqa'u wal akam, lembah dan akam ini maknanya bukit kecil. Jadi pada waktu itu kan posisi kota Madinah itu kan masih dalam model lembah dan bukit-bukit kecil. Jadi tempat tanah yang menguburkan dirimu pun jadi ikut mulia. Nafsi, diriku, al-fida'u, menjadi tebusan, liqabrin, untuk kuburmu. Anta sakinu, yang mana engkau wahai Muhammad bertempat tinggal di kubur itu. Fihi, di kubur tersebut, al-afafu, ada permohonan maaf. Wa fihi, dan di dalam kuburmu, al-judu wal karam, ada kedermawanan dan kemuliaan. Nah, ini menjadi dasar untuk kita supaya dianjurkan untuk bertawasul, berwasilah. Salah satu cara untuk kita bisa wusul kepada Allah yaitu dengan perantara baginda Nabi Muhammad. Untuk kita wusul kepada Nabi Muhammad lewat para wali dan aulia sholihin. Untuk bisa wusul kepada mereka lewat para guru. Jadi ada tahapannya. Qala, lalu berkatalah al-Atabi, summan sorofa. Kemudian setelah si Badui ini tadi melantunkan syairnya, summan sorofa, dia pun kembali pula. Fahama latni, setelah kembali pulang berlalu, tiba-tiba memberatkan diriku, ainaya, kedua mataku. Maksudnya tiba-tiba ketika si Badui ini tadi berlalu, mataku terasa berat dan akhirnya tertidur. Di saat tertidur, faraitu, aku bermimpi.
An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad fin naumi, di dalam tidur. Faqala, Nabi Muhammad berkata li kepadaku, ya Atabi, wahai Atabi, al-haqqu al-a'rab, ilhaq al-a'rabi, ilhaq al-a'rabi, susullah orang Badui itu. Fabasyarahu, berikanlah kabar gembira kepadanya, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala qad ghafaralah, sungguh Allah telah mengampuninya. Jadi kalau di dalam kitab Askar ini diterangkan bahwasanya ada seorang Badui turhat, ibarat kata itu turhat, datang ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, ngomong bahwasanya diriku ini penuh noda dan dosa. Wahai Rasul, aku jadikan engkau sebagai tebusanku, agar kiranya aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi datangnya tadi memang betul-betul memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Langsung dijawab oleh Allah melalui mimpi ya sahabat At-Tabi. Selesai bab tentang masalah haji. Kitab Askaril Jihad, kitab menerangkan zikir-zikir jihad. Jihad itu artinya apa? Hah? Jihad apa artinya? Berperang. Jihad, namanya berperang, jihad. Amma azkaru, adapun zikir-zikir, amma azkaru safarihi, adapun zikir-zikir berangkat menuju jihad, waruju'ihi, dan zikir-zikir ketika kembali dari jihad, fasayati, maka akan dijelaskan fi kitabi askaris safar, di dalam kitab zikir-zikir safar insyaallah ta'ala. Wa amma ma yahtasu bihi, dan adapun zikir yang aku khususkan bihi dengannya, fanazkuru minhu, maka akan aku sebutkan darinya ma hadara al-ana, apa yang telah hadir sekarang, mukhtasaran, secara ringkas. Jadi di sini juga beliau Imam Nawawi menerangkan zikir-zikir yang berhubungan dengan jihad secara ringkas. Babu istibabi su'ali syahada, bab menerangkan dianjurkan untuk meminta agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Ya, meskipun zaman sekarang ini posisinya kita dalam kondisi aman, mana tahu ya, lagi ada apa bahasanya apa kalau peperangan ini, bahasa kerennya apa? Genosida ya, apa kalau ada peperangan, setidaknya kita sudah mempelajari babnya. Walaupun tidak sampai kita menjumpainya, setidaknya kita sudah mempelajarinya. Rawaina, telah diriwayatkan kepada kami fi sahihayil Bukhari wa Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Haram, beliau masuk ke kediamannya Ummi Haram. Panama, lalu kemudian beliau pun tidur. Summa istaiqaza, setelah tidur beliau pun terbangun. Wa huwa yadhak, kondisi beliau terbangun itu dalam keadaan tersenyum. Faqalat, maka berkatalah Ummi Haram, wa ma yadhakuka, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi Muhammad pun menjawab,
nasun, sekelompok manusia, min ummati, dari umatku, uridu, ditampakkan, alayya, kepadaku, guzzatan, sebagai guzzah, pasukan perang, fi sabilillah, di jalan Allah. Yarkabuna, yang mana mereka mengendarai, berkendara, sabajahazal bahru, di permukaan laut, mulukan, sebagai raja. Kondisi mereka pasukan perang tapi dalam keadaan posisi seperti raja-raja. Alal asirah, atas pasukan-pasukan perang. Alal asirah, dan di atas singgasana, bahasanya itu apa? Kasur, singgasana lah. Al mislal muluk, seperti juga raja-raja. Jadi aku melihat di dalam mimpiku, sekelompok dari umatku itu bagikan raja-raja, pemimpin pasukan perang. Faqalat, maka berkatalah Ummi Haram, ya Rasulullah, ud'u, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani, agar Allah menjadikan aku minhum, di antara mereka. Fada'a, maka Nabi pun berdoa laha, untuk Ummi Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapat sabajal bahri, qultu, kata Imam Nawawi, aku komentari sabajal bahri bi fathhi sa, dengan di fathah huruf sa-nya, al musallasati, yang mempunyai 3 titik, wa ba'daha, dan setelah sa itu baun, huruf ba wahidatun, yang juga mempunyai 1 titik, maftuhatun, yang di fathah aidon, sama seperti sa. Summal jim, lalu kemudian huruf jim, sabaja. Aizoharahu, maksudnya permukaan laut. Wa haram birra, lapat haram itu dengan menggunakan huruf ra, Ummi Haram. Warawaina, dan telah diriwayatkan kepada kami fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Mu'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Mu'ad berkata, annahu sami'a, bahwasanya Mu'ad mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man barang siapa sa'ala, yang meminta Allah, kepada Allah, al-qatla min nafsihi, dibunuh, dalam keadaan terbunuh, min nafsihi, dirinya, shadiqan, secara benar. Maksudnya barang siapa yang pengen meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan yang benar, di dalam keadaan syahid, summa mata, lalu kemudian setelah meminta, habis itu berperang, lalu kemudian mati, au kutila, atau terbunuh, fa innalahu ajru syahidin, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun sahih, hadis ini sahih. Warawaina, dan diriwayatkan kepada kami fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahada, barang siapa yang meminta mati syahid, shadiqan, yang benar, u'tiha, makanan saya pasti dia akan diberi mati dalam keadaan syahid. Walau lam tusibhu, meskipun dia posisinya, meskipun dia tidak mati dalam keadaan syahid. Maksudnya kayak ini, orang mati syahid itu kan orang yang terbunuh di medan perang.
ketika membela agama Allah melawan orang kafir. Maka dia mati dalam keadaan syahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Andai kata dia matinya ini tadi setelah peperangan, dalam arti kondisinya ketika perang, nyawanya masih ada dan kondisi dia masih dalam keadaan terluka, akhirnya dibawalah balik ke rumah. Dibawa balik ke rumah, dilalah nyawanya diambil oleh Allah. Nah, jadi posisinya dia bukan mati syahid, tetap dikubur seperti orang biasa. Kalau seandainya matinya di luar medan perang. Tapi kalau matinya di medan perang, dia tidak boleh disolati dan tidak boleh mandikan. Jadi posisi dia memang betul-betul syahid. Nah, meskipun orang ini tadi matinya di rumah, di kediamannya, tidak sampai di medan perang, tetap dia diberikan gelar syahid, dikarenakan di saat sebelum dia menuju medan perang, dia sudah meminta agar dimatikan dalam keadaan syahid. Warawina, dan telah diriwayatkan kepada kami fi Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, aidan sebagaimana hadis sebelumnya, an Sahli bin Hunayf radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa sa'alallah ta'ala asyhada, barang siapa yang meminta mati syahid, bisikin dengan benar, balaghallahu ta'ala manazil syuhada, maka Allah akan memberinya kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyi, meskipun dia ini tadi mati di atas pembaringannya atau di atas kasurnya. Nah, kita ni kira-kira boleh tak? Tidak ke perang, tak. Tapi minta mati dalam keadaan syahid, boleh tak? Ya boleh. Sama seperti ini tadi kan. Barang siapa yang meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan syahid, maka Allah akan menyampaikan, mengabulkan doanya, ya. Dan kedudukannya sama seperti orang-orang yang mati syahid, meskipun dia mati di atas kasurnya, di atas pembaringannya. Babu hisil imami amirus riya ala taqwallahi ta'ala, bab menerangkan hisri ini maksudnya nasihat, dorongan. Al-imam, imam di sini berarti pemimpin perang, amirus riya, jadi yang memimpin pasukan perang, menganjurkan untuk apa? Ala taqwa, untuk bertakwa kepada Allah. Wa ta'limihi iyahu ma yahtaju ilaihi min amri qital, dan mengajarkannya tentang takwa dan apa-apa yang dibutuhkan untuknya min amri qital, daripada urusan perang, min amri qital li aduhi, daripada perintah membunuh musuhnya, wa masalahatihim wa ghairi zalihim, dan kemaslahatan pasukan perang, wa ghairi zalika, dan selainnya. Ruwaina telah diriwayatkan kepada kami bi Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amara amiron, jikalau Rasulullah itu menunjuk amir, menunjuk salah siko sebagai pemimpin pasukan perang, ala jaisin ausriyah, atas pasukan dan tentara perang, ausahu, maka Rasulullah mewasiatkan kepada pemimpin perang ini tadi, fi khassatihi, khususnya bi taqwallah, untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Wa man ma'ahu, dan siapa saja yang bersamanya, minal muslimina, di antara orang-orang yang muslim, khairan, mewasiatkan tentang kebaikan, selain takwa dan juga mewasiatkan tentang kebaikan. Summa qala, lalu kemudian Nabi pun bersabda, uzu, berperanglah, bismillahi, atas nama Allah, fi sabilillahi, di jalan Allah, qatilu, perangilah, man kafara billah, orang yang kafir kepada Allah, uzu, perangilah mereka,
Wala taghullu, dan janganlah membuat tipu daya. Taghullu ini maksudnya kok mengambil harta rampasan perang tanpa membagi-bagikannya. Itu taghullu. Ya. Asal peperangan ini tadi apa dirampas, diambil dewek, nandak dibagi-bagi. Wala tagdiru, dan jangan pula mengingkari janji. Wala tumassilu, dan jangan pula menyiksa. Wala taqtulu, dan membunuh wali dan anak-anak. Wa iza lakaita aduwaka, dan jika engkau berjumpa dengan musuh minal musyrikin, daripada orang-orang yang musyrik, fad'uhum ila salasi khisal, maka doakanlah mereka ila salasi khisal, atas 3 perkara. Wa zakarul hadis bitulihi, dan di sini rawi menerangkan hadisnya yang panjang. Di sini Imam Nawawi tidak meneruskan redaksi hadisnya, akan tetapi sebenarnya panjang hadis ini. Dari sang rawi sebenarnya panjang, tapi di sini Imam Nawawi tidak meneruskan hadisnya. Sampai situ baik. Babu bayani anna sunnatal imami wa amir siriya iza arada ghuswata ayyur ya ghairiha. Bab menerangkan anna sunnata, bahwasanya sunnah dianjurkan lil imami, bagi imam, wa amir siriyah, dan pemimpin pasukan perang, iza arada ghuswatan, jikalau menginginkan peperangan, ayyuriya ghairiha, disunnahkan, dianjurkan untuk memberikan semangat, membakar apa? Semangat mereka ya untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah. Kalau zaman kita apa? Zaman kemerdekaan dulu siapa? Yang membakar semangat nih? Yang di Surabaya itu siapa? Siapa? Bung Tomo, Nah, anjuran disunahkan untuk membakar semangat, membakar semangat pasukan perang. Rawaina telah riwayatkan kepada kami Sahih Al-Bukhari wa Muslim an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah yuridu safara illa waruya bi ghariha. Tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan itu perangan kecuali beliau di situ memberikan semangat, memberikan motivasi kepada pasukan perang. Bab doa liman yuqatil aw ya'malu ala ma yu'ayyin.